16. Berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa hari kemudian, pamitlah Tuanta Yusuf pada gurunya hendak kembali ke Mekah. 7 hari kemudian Tuanta Yusuf berhasrat hendak berangkat ke Madinah untuk ziarah ke makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rencana Yusuf ini terdengar oleh jemaah lainnya, baik ia orang Arab maupun orang Jawi. Berbondong-bondonglah mereka itu mengikuti perjalanan Tuanta Yusuf dari Mekah ke Madinah. Beratus-ratus orang lelaki dan perempuan yang ikut dalam rombongan di belakang Tuanta Yusuf dalam perjalanan ke Madinah. Tapi di antara mereka itu ada yang baru sehari, ada yang 2 hari, ada pula 10 hari kemudian, mereka tidak mampu meneruskan perjalanan dan mereka pulang kembali ke Mekah, karena mereka anggap perjalanan itu sangat berat. Tuanta Yusuf selama perjalanan itu tidak pernah menoleh ke belakang menghitung-hitung jumlah orang yang ikut padanya. Akan tetapi pada suatu hari ketika ia menoleh ke belakang, ia jadi heran karena yang tinggal mengikuti perjalanannya hanya 2 orang, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Yang laki-laki itu seorang wali dan yang perempuan itu seorang perempuan solehah. Beberapa hari lamanya mereka bertiga berjalan lalu mereka temukan sebatang pohon yang sangat rindang daunnya. Mereka bertiga singgah di bawah pohon yang rindang untuk beristirahat sebentar. Berkatalah Tuanta Yusuf kepada kedua orang itu, lebih baik kita berpisah di sini. Masing-masing kita cari makamnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila engkau lebih dahulu dapatkan makam Nabi, niatkan juga aku. Sebaliknya bila aku lebih dahulu menemukannya, kuniatkan juga engkau berdua. Maka berpisahlah mereka. Kedua orang itu meninggalkan Tuanta Yusuf yang masih tetap tinggal istirahat di bawah pohon yang rindang itu. Ketika kedua orang tadi sudah jauh, maka dipejamkanlah matanya Tuanta Yusuf sejenak. Ketika ia buka kembali matanya, maka dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba Yusuf telah berada di depan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuanta Yusuf bangkit mencari pintu masuk ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Yusuf pun masuk ke kubah sambil memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan rahmat. Pada saat itu terdengar di telinganya suatu pertanyaan, "Hei Yusuf, engkau sudah menghadap imam yang 4, menghadap wali 40, gurunya para wali Abdul Qadir Jailani sampai engkau kemari. Apalah yang akan kuberikan lagi kepadamu sebab kesofianmu sudah sempurna. Coba ada nabi sesudah saya, engkau yang dapat menjadi penggantiku. Tapi tidak mungkin lagi ada nabi, sebab itu kuberikan nama padamu, orang yang selamat dunia akhirat. Tetapi ku kehendaki supaya engkau kunjungi Kasamosir 180 tahun wafatnya sekarang. Ia berada di Bukit Qof. 17. Ke Bukit Qof. Setelah hilang suara itu, maka Tuanta Yusuf keluar dari kubah makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian langsung menuju ke Bukit Qof. Di bukit itu ada kali, sungai, yang mengalir dari hulu. Ketika Tuanta Yusuf tiba ke tempat Kasamosir, berkatalah wali itu, "Hei, Yusuf, apa maksudmu datang kemari?" Dijawab oleh Yusuf, "Saya datang kemari minta diberi berkat oleh tuanku." Maka wali Kasamosir menjawab, "Buat apa lagi engkau menambah ilmumu, sebab ilmumu sudah cukup, sedang engkau sudah bertemu dengan Nabi Muhammad sendiri." Berkatalah Tuanta Yusuf, "Memang demikianlah. Akan tetapi Rasulullah sendiri yang suruh saya menemui tuanku." Maka berkatalah Kasamosir, "Kalau begitu, baiklah aku suruh padamu berjalan menyusuri kali itu ke hulu. Dan jangan engkau berhenti jika engkau belum sampai ke hulunya." Mendengar perintah itu, Tuanta Yusuf pun turunlah ke kali itu, kemudian berjalan menuju ke hulu. Adapun kali itu airnya dalam sampai ke leher. Sampai 40 hari lamanya ia berjalan barulah ia sampai ke hulu. Warna air kali seperti kesumba merah, rasanya air kali itu ada 3 macam, yaitu manis, seperti minyak dan sangat dingin rasanya. Namun demikian, selama Tuanta Yusuf berjalan di air itu ia tidak pernah gelisah dan bersusah hati, ia selalu gembira dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila waktu sembahyang tiba, maka Yusuf naik lagi ke darat untuk melakukan ibadah salat. Sesudah sembahyang, ia turun lagi ke kali berjalan menuju ke hulu. Ketika Tuanta sampai ke hulu, dari hulu datang air dengan derasnya menghempas Tuanta Yusuf,
sehingga ia dengan susah payah merangkak memegang di batu. 40 hari 40 malam Tuan Tai Yusuf merangkak-rangkak memegang di batu sehingga habis kukunya, maka ia tutup matanya mendoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ia tiba-tiba kembali ke puncak bukit itu. Disinilah ia dengar suara seperti suara Nabi Muhammad yang menyuruh ia pulang ke Mekah, sebab ilmu yang ia miliki sekarang sudah sempurna. 18. Kembali ke Mekah dengan kisah yang menarik. Al-Kisah, tidak lama kemudian Tuan Tai Yusuf kembali lagi ke Mekah. Maka tersiarlah kabar kedatangan Tuan Tai Yusuf, bahkan berita tentang ketinggian ilmunya, tersebar di seluruh tanah Arab. Berita kemasyhurannya ini sampai kepada Syekh Mas'ud. Syekh ini mengumpulkan pengikutnya dan memberitakan tentang ketinggian ilmunya Tuan Tai Yusuf. Mereka itu sepakat berangkat bersama-sama ke Mekah menemui Tuan Tai Yusuf. Setelah mereka tiba di tempat kediaman Tuan Tai, Syekh Mas'ud memberi salam dan dibalas oleh Tuan Tai Yusuf sambil berkata di dalam bahasa Makassar, "Oh, Syekh Mas'ud, Maeko Amempo." Artinya, mari duduk pen. Mendengar ucapan itu Syekh Mas'ud ternganga karena ia tidak tahu artinya ucapan Tuan Tai di dalam bahasa Makassar itu. Maka Tuan Tai mempersilahkan Syekh Mas'ud sekali lagi duduk di dalam bahasa Arab. Sesudah itu Syekh Mas'ud mulailah buka bicara dan mengatakan, "Oh, Yusuf, saya beserta pengikutku semua ini datang kemari ingin mengajukan pertanyaan padamu, karena saya dengar berita ketinggian ilmu tauhidmu." Menjawablah Tuan Tai Yusuf, "Silahkan tanya apa yang diinginkan, mudah-mudahan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya dapat menjawab pertanyaanmu itu." Bertanyalah Syekh Mas'ud, "Oh, Yusuf, sampai di mana pengetahuanmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga engkau mengaku benar-benar kenal kepadanya?" Berkatalah Tuan Tai Yusuf, "Oh, Syekh Mas'ud, dengarlah baik-baik apa sebabnya maka aku katakan aku kenal betul Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab aku menyatukan yang dua, dan aku berada di antara yang dua itu. Begitulah paham saya, maka saya kenal betul tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ketika mendengar jawaban Tuan Tai Yusuf itu, maka sujudlah Syekh Mas'ud memegang dan menjabat tangan Tuan Tai Yusuf. Kemudian ia bertanya lagi kepada Tuan Tai, "Oh, Tuan Tai Yusuf, bagaimana pengetahuan Tuan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Dijawab oleh Tuan Tai Yusuf, "Oh, Syekh Mas'ud, yang tak dapat dipisahkan apakah Allah Ta'ala bersama aku ataukah aku bersama Allah selama-lamanya seumur dunia ini." Berita kembalinya Tuan Tai Yusuf di Mekah itu, juga kedengaran oleh Syekh Muhyiddin Tajul Kabandiyati yang tinggal di Hadramaut. Pada suatu hari Syekh ini mengumpulkan pengikutnya, kemudian sepakat mereka akan berangkat ke Mekah menemui Tuan Tai Yusuf. Syekh itu mengatakan, bahwa kita harus datangi tanyakan keahliannya, sebab ia hanya orang Jawi, sedangkan kita ini orang Arab, malah Sayyid pula turunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mempersiapkan diri dengan kapal laut berangkat ke Jeddah. Ketika kapal mereka berlabuh di Jeddah, hari itu kebetulan hari Jumat. Setelah selesai sembahyang Jumat, berkatalah Tuan Tai Yusuf kepada anak gurunya, "Sebaliknya kalian ikut semua padaku untuk menjemput Sayyid Muhyiddin di Jeddah, karena beliau itu adalah cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Mereka pun berangkatlah ke Jeddah. Setelah tiba di pelabuhan, Tuan Tai Yusuf sudah melihat kapal yang ditumpangi oleh Syekh Muhyiddin. Ketika Syekh itu melihat kedatangan Tuan Tai Yusuf, maka ia pun berdiri di pinggir kapal sambil mendoa melepaskan ilmunya. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba muncul berpuluh-puluh buaya yang timbul di pinggir pantai, berjejer dari pinggir kapal sampai ke tepi pantai daratan pelabuhan Jeddah. Maka Tuan Tai Yusuf kagum melihat kejadian itu sambil mengajak 20 orang pengikutnya. Ia berjalan di atas punggung buaya-buaya itu mulai dari pantai sampai ke pinggir kapal. Ketika Tuan Tai Yusuf hendak melangkah naik ke kapal, berkatalah Yusuf kepada kapten kapal itu, "Hai, kapten, imbangi miringnya kapalmu nanti sebab aku akan naik untuk mengundang cucunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Menjawablah kapten kapal itu, "Hai, orang Mekah, berapa gerangan beratmu dengan badan yang begitu kecil? Kenapa perlu diimbangi kapal ini lagi?" Mendengar jawaban itu berkatalah Tuan Tai Yusuf, "Baiklah kalau begitu. Aku segera akan naik di kapal." Ketika Tuan Tai Yusuf menginjakkan kakinya di pinggir kapal itu, maka kapal tadi miring.
Kapten kapal dan anak buahnya pada takut kalau-kalau kapalnya tenggelam kemasukan air laut. Maka kapten kapal itu berlari mohon ampun pada Tuanta. Maka Tuanta mendoa pula kemudian kapal itu akhirnya datar kembali. Setibanya di atas kapal, maka Syekh Muhyiddin datang memegang tangan Tuanta Yusuf sambil berkata, "Marilah tuanku duduk." Yusuf menjawab, "Jangan tuanku berkata demikian. Tidak pantas tuanku menyebut demikian pada saya. Jangan tuanku ucapkan kata-kata terhormat serupa itu bagiku. Seharusnya akulah yang harus mengucapkan kata-kata serupa itu untuk tuanku." Setelah Tuanta Yusuf duduk berhadapan dengan Syekh Muhyiddin, berkatalah Tuanta Yusuf, "Sebenarnya saya datang ini untuk menjemput tuanku, kiranya bersedia mampir di pondokku di Mekah. Tadinya niat saya ialah untuk mengunjungi tuanku di Hadramaut. Akan tetapi tuanku sendiri sudah lebih dulu berada di sini, makanya saya undang tuanku berkunjung ke Mekah." Maka Syekh itu pun menerima baik undangan Tuanta Yusuf. Setelah persiapan selesai, mereka pun akan meninggalkan kapal. Tuanta Yusuf memejamkan matanya, mendoa sebentar, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba air laut terbelah mulai dari pinggir kapal sampai ke pinggir pantai, sehingga Tuanta, Syekh Muhyiddin dan pengikut dapat berjalan ke darat. Setelah mereka tiba di darat, barulah air laut bertaut kembali seperti semula. Dari jeddah mereka itu berjalan menuju Mekah. Setelah sampai ke rumah Tuanta Yusuf, berkatalah Syekh Muhyiddin, "Mulai hari ini saya serahkan diri saya kepadamu Tuanta Yusuf." Ia berkata demikian karena ia melihat kewalian Tuanta Yusuf. Maka ia pun diterima oleh Tuanta dan diangkat sebagai anak. 19. Tersebar berita ke Bima dan Banten. Maka terkenallah kemasyhuran nama dan keahlian Tuanta Yusuf dalam ilmu tasawuf, sehingga Raja Bima di Nusa Tenggara Barat sekarang Pen. Tidak bisa tidur memikirkannya. Tapi pada suatu malam ketika Sultan Bima berhasil lelap dalam tidurnya, tiba-tiba ia bermimpi melihat Tuanta Yusuf sedang bersembahyang di Masjid Raya Bima, menjadi imam bagi semua jemaah yang hadir waktu itu di dalam masjid. Selesai sembahyang, Sultan Bima berbicara sebentar dengan Tuanta Yusuf, kemudian tiba-tiba ia kaget dan terbangun dari tidurnya. Subuh pun sudah tiba. Maka bangunlah Sultan berwudu, kemudian sembahyang subuh dengan khusyuknya. Selesai sembahyang, Sultan Bima selalu mengenang Tuanta Yusuf yang ia lihat dalam mimpinya tadi. Keesokan harinya di waktu pagi, maka Sultan Bima mengumpulkan semua kepala adat, semua anak bangsawan di seluruh negeri. Ketika mereka sudah berkumpul di istana, berkatalah Sultan Bima, "Aku dengar berita betapa tingginya ilmu yang dimiliki Tuanta Yusuf, betapa besar keahlian Tuanta, sebab itu aku minta kalian ada yang berangkat ke Tanah Suci, Mekah untuk mengundang beliau datang ke Tanah Bima." Berkatalah Mangkubumi, "Siapakah gerangan yang baik kita utus ke Mekah untuk mengundang Tuanta Yusuf?" Maka Sultan Bima berkata, "Menurut aku, sebaiknya Mangkubumi sendiri yang berangkat membawa surat undanganku." Maka semua hadirin menyetujui keputusan Sultan. Surat pun disuruh tulis oleh Raja, yang berbunyi sebagai berikut. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selamat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersama ini adalah sepucuk surat dari kami Sultan Bima, semoga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tiba dengan selamat di hadapan yang mulia dan suci Tuanta Yusuf, orang yang selamat dunia dan akhirat, orang yang tersohor kewaliannya di semua negeri di bawah angin dari Mekah, dan lain tempat, orang yang selalu dalam keselamatan dan kehormatan. Kemudian daripada itu, adapun kata-kata yang aku suruh antar ini mengundang makna betapa puji dan hormatku kepada Tuanta, semoga kata-kata itu diterima dengan hati yang senang. Kumohon kerelaan Tuanta, kiranya sudi berkunjung ke Tanah Bima, tempat terhormat bagi Tuanta, orang yang diselamatkan oleh Tuanta dunia dan akhirat. Yang mendorong kami mengajukan permohonan ini, ialah karena adanya nazar dan niat serta janji kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu yang lalu mengatakan, apabila kami memperoleh anak perempuan, maka kami akan persembahkan putri kami itu untuk menjadi istri Tuanta Yusuf. Kini permohonan itu telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kini kami sudah mempunyai seorang anak perempuan, oleh sebab itu kami semua di Bima sangat merindukan pertolongan Tuanta agar rela dan sudi berkunjung ke negeri Bima sekarang,
supaya janji itu kami laksanakan. Selesai surat itu ditulis, lalu Sultan menyerahkannya kepada Mangkubumi sambil berkata, aku minta sekarang juga engkau persiapkan keberangkatanmu, menetapkan waktu dan hari untuk berlayar ke Tanah Suci Mekah. Maka surat itu pun diterima oleh Mangkubumi, kemudian pulang ke rumahnya. Ketika waktu dan hari baik telah tiba, Mangkubumi dengan pengiringnya naik ke kapal dan mulailah mereka berlayar menuju Tanah Suci Mekah. Tidak lama kemudian kapal yang ditumpangi oleh Mangkubumi dari Bima itu sudah berlabuh di pelabuhan Jeddah. Di kota Mekah mereka tanyakan tempat kediaman Tuanta Yusuf, semua orang yang ditanya mengenal dan menunjukkan tempat kediaman orang suci ini. Waktu itu kebetulan ramai di rumah Tuanta Yusuf, karena banyak pengikutnya yang datang menghadap. Begitu pula para alim ulama hadir di rumah itu. Di samping itu nampak pula Tuan Hadramaut. Ketika Mangkubumi masuk ke rumah, ia beri salam, lalu dipanggil oleh Tuanta Yusuf agak mendekat. Kemudian ia ditanya siapa dia dan dari mana datangnya. Maka Mangkubumi kerajaan Bima itu menjawab, bahwa ia adalah suruhan dari Sultan Bima membawa sepucuk surat untuk Tuanta. Surat itu pun diterima oleh Tuanta, kemudian dibaca dengan perhatian yang mendalam. Selesai dibaca berkatalah Tuanta Yusuf, Alhamdulillah karena memuji Tuhan dan Rasul-Nya karena saya jadi sebab. Sangat terpujilah penghormatan Sultan Bima kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada Rasulullah. Tapi di balik itu perlu saya sampaikan melalui utusan ini, bahwa saya pernah mendengar dan selalu ingat ucapan Raja Gowa kepadaku yang mengatakan, bahwa seseorang yang disebut Karaeng, ia tetap Karaeng. Maksudnya seseorang turunan bangsawan ia tetap bangsawan. Sebaliknya yang disebut hamba sahaya ia tetap hamba. Dan bukanlah ia bangsawan. Oleh sebab itu saya merasa tidak sepadan untuk memperistrikan putrinya Sultan Bima, sebab Sultan seorang bangsawan. Saya takut malu memperistrikannya, mengingat perkataan Raja Gowa tempo hari ketika saya mau berangkat ke Tanah Suci, waktu melamar putrinya. Namun demikian saya mempunyai usul, lebih baik putri Sultan Bima itu dikawinkan dengan cucunya Nabi kita ialah Sayyid Muhyiddin Tajul Qobandiyati dari Hadramaut. Ialah yang kuanggap cocok memperistrikan putri Sultan Bima, karena ia bangsawan dan cucu Nabi. Tuanta melirik ke arah Syekh Muhyiddin, yang mengangkat bicara mengatakan, adapun saya ini sudah menyerahkan seluruh tubuhku dan milikku, nyawaku dan hidupku kepada Tuanta. Apa-apa yang dikehendaki oleh Tuanta atas diri saya, akan kuturuti. Mendengar perkataan Tuanta Yusuf, maka Mangkubumi Bima yang menjadi utusan itu berkata, apa-apa yang dikehendaki Tuanta, itulah yang jadi. Maka menjadilah suatu putusan musyawarah di kalangan para alim ulama yang hadir seperti yang dikemukakan oleh Tuanta Yusuf. Berkatalah Tuanta kepada Syekh Muhyiddin, aku minta padamu supaya engkau berangkat ke Bima agar nazar Sultan Bima terkabul. Engkaulah yang kuinginkan menggantikanku ke sana untuk mengawini putrinya Sultan Bima. Sekarang juga aku minta engkau bersiap berlayar bersama dengan Mangkubumi utusan Sultan Bima ini. 20. Syekh Muhyiddin berangkat ke Bima menggantikan Tuanta Yusuf untuk memenuhi nazar Sultan Bima. Syekh Muhyiddin pun bersiaplah, kemudian ia menghadap lagi Tuanta sambil mengemukakan, bahwa ia tidak memiliki jubah yang pantas dipakai untuk nikah nanti di Bima. Tuanta mengatakan, kalau itu saja tidak usah engkau risau. Nanti aku suruh antar jubah itu melalui angin ke timur. Nanti tepat pada 14 bulan Safar, hari Senin waktu asar, tibalah engkau nanti berlabuh di pelabuhan Bima. Pada saat itu juga jubah itu akan datang kepadamu. Mendengar keterangan Tuanta, maka berjabat tanganlah kemudian Syekh Muhyiddin berjalan ke Jeddah bersama-sama dengan rombongan Mangkubumi dari Bima. Dari Jeddah mereka naik kapal berlayar terus ke timur menuju kerajaan Bima di Nusa Tenggara. Tidak berapa lama mereka berlayar, tibalah di pelabuhan Bima, tepat 14 bulan Safar, hari Senin waktu asar seperti yang diuraikan oleh Tuanta tadinya di Mekah. Belum ia meninggalkan kapal, tiba-tiba datang jubah di depan Syekh Muhyiddin. Sesudah itu Syekh ini dijemput dan diantar menghadap Sultan Bima. Telah disambut dengan upacara adat di pinggir pantai di pelabuhan oleh segenap anak raja-raja dan bangsawan di Bima. Syekh Muhyiddin tiba di pantai, berkatalah Tomai Lalang Bima, kami ini disuruh oleh Sri Sultan Bima untuk menjemput tuanku.
Maka dipeganglah tangannya kemudian dituntun naik ke istana raja. Sultan Bima segera berdiri di pintu istana, kemudian mengajak Syekh Muhyiddin duduk. Setelah semuanya tenang, melaporlah Mangkubumi kepada Sultan dari awal sampai akhir. Mendengar laporan itu, maka putri raja didandani sebagai pengantin bangsawan yang layak. Peristiwa pernikahan ini sangat ramainya. Maka dengan resmilah Syekh Muhyiddin cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi menantu dari Sultan Bima. Mulai saat itu Syekh tadi menetap tinggal di Bima dan kemudian ia digelar Tuan Tari Bima. Tuanta Yusuf kemudian berkeinginan sekali berkunjung ke Rome, ingin sekali bertemu dengan raja yang berkuasa di tanah Rum. Pada suatu hari berangkatlah Tuanta Yusuf seorang diri meninggalkan tanah Mekah menuju Rum. Sekitar 20 hari lamanya Tuanta berjalan ke barat menuju tanah Rum, maka tiba-tiba menjelma Nabi Musa di tengah jalan menanya kepada Tuanta, "Hei, Yusuf engkau hendak kemana?" Menjawablah Tuanta, bahwa ia akan pergi ke tanah Rum karena ingin sekali bertemu dengan raja di sana. Nabi Musa menjelma sebagai orang tua berkata, "Oh, cucuku Yusuf, apakah engkau bersedia mendengarkan nasihat dan petunjukku?" Berkatalah Yusuf, "Katakanlah padaku supaya aku dengarkan." Orang tua itu berkata, "Jangan engkau pergi ke tanah Rum, karena bila engkau tiba di sana setelah bertemu dengan Raja Rum, maka sukarlah engkau akan kembali, sebab ia senang padamu, sebaliknya engkau pun akan senang dan tertarik padanya. Karena itu engkau tidak bisa lagi tinggalkan raja itu. Padahal engkau Yusuf, tidak boleh tidak, engkau harus mengunjungi negeri Banten, sebab engkau akan diberi turunan di negeri itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar perkataan orang tua itu berkatalah Yusuf, "Kalau begitu, bagaimanalah jadinya sebab saya ingin sekali melihat dan mengetahui keadaan di tanah Rum." Kata orang tua itu, "Jika hanya itu yang engkau kehendaki, nanti akulah yang ceritakan keadaan negeri Rum, agar engkau tidak usah ke sana." Orang tua itu pun menjelaskan keadaan tanah Rum sebagai berikut. Adapun tanah Rum terlalu besar kerajaannya. 500 orang pemilik kapal, di samping beratus-ratus orang yang kaya di negeri itu. Kota Rum mempunyai tembok tingginya 22 depa, tebalnya tembok itu 4 depa. Panjangnya dan lebarnya sepanjang mata memandang. Rumah-rumah di dalam tembok kota Rum itu tidak ada yang terbuat dari kayu, tetapi semuanya terbuat dari tembaga dan besi lapis. Sangat ramainya kota itu. Di dalam tembok kota Rum terdapat 40 masjid, semuanya dipakai berjemaah setiap waktu, siang dan malam. Tidak kurang dari 1000 orang berjemaah sembahyang di tiap masjid. Penduduk kota Rum sangat sejahtera. Hidupnya terjamin. Tiap-tiap orang mendapat gaji 12 dinar sebulan. Anak-anak pun diberi gaji tiap minggu. Demikian besar kekayaan dan kekuasaan raja di tanah Rum. Ada 40 orang yang serupa wajahnya dengan raja. Tapi perbedaannya ada, yaitu Raja Rum mengenakan cincin pusaka dari Nabi Sulaiman di telunjuknya sebelah kanan. Juga ia memakai mahkota kumala di kepalanya. Raja juga memakai tongkat yaitu tongkat Nabi Adam alaihi salam. Adapun tongkat itu beribu-ribu mujizatnya. Kalau dipakai kemudian dilemparkan jauh-jauh tongkat itu apa yang diniatkan raja di hatinya akan terkabul. Bila juru kunci menyampaikan kepada raja, bahwa sudah hampir habis persediaan dinar, tinggal hanya sepertiga, maka raja pun menyuruh hampiri tanah lapang dekat istana yang luasnya 880 depa bujur sangkar. Sesudah dihampari, keluarlah Raja Rum dengan mengendarai kuda berwarna hijau. Labawa serta tongkat Nabi Adam alaihi salam, kemudian ia gariskan ke tanah di luar kain putih itu. Hasilnya adalah sedalam 2 depa dalamnya lubang keliling yang penuh dengan emas. Pada saat itu dipanggillah tukang kunci dan pandai emas untuk menempah mata uang dinar. Setiap pandai emas digaji setiap bulan 30 dinar. Sebab itu tidak ada orang miskin di negeri Rum. Namun demikian, ingin aku sarankan padamu Yusuf, supaya engkau lebih baik kembali saja ke Mekah. Orang tua itu berjabat tangan dengan Yusuf, kemudian ia menghilang entah kemana. Maka Tuanta Yusuf pun berjalan kembali ke Mekah. Bersambung.